Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita? Amin. Sehat semua? Amin. Puji Tuhan, kita mau mulakan ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat kesehatan yang Kau berikan Tuhan, atas keselamatan yang sampai hari ini boleh kami miliki, sehingga kami boleh berada tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, memulakan ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan pujikan Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Ku menyembah
bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh Tuhan menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga rindu mengambil bagian dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau tolong kami semua Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita akan ngobrol tentang salib. Gambar yang dulu pernah saya singgung. Masih ingat? Saya pernah cerita tentang gambar ini walaupun dulu tidak sempat saya tampilkan. This is the season, bicara tentang Natal. Ungkapan yang biasanya diceritakan atau diucapkan pada saat Natal. This is the reason, itu alasan dari Natal itu. Diawali di Natal, diakhiri di Golgota. Kedua hal ini satu paket yang tidak bisa dipisah. Kegembiraan kita merayakan Natal harus, kalau menurut saya, harus kemudian dibarengi dengan pemahaman kenapa Mesias itu lahir. Kenapa Mesias itu lahir? Karena suatu hari dia akan melakukan pengorbanan, menggantikan sekedar domba. Melakukan pengorbanan untuk menebus manusia dari penghukuman dosa sekali untuk selama-lamanya. Di mana? Di salib Golgota. Saya lanjutkan dengan gambar ini. Ini mungkin salib yang pada umumnya kita tahu, ya bentuknya salib seperti itu. Di belakang pun bentuknya juga seperti itu. Ya salib pada umumnya. Salib Latin itu yang kita lihat seperti ini adalah salib, istilahnya salib Latin. Salib kekristenan awal. Kalau yang ada korpusnya, korpus itu ada patung Tuhan Yesusnya, biasanya dipakai oleh saudara kita umat Katolik. Korpus itu tubuh atau bisa juga diartikan mayat. Yang sering dipakai oleh gereja Protestan dan rata-rata gereja modern adalah salib yang tanpa korpus, tanpa tubuh Tuhan. Saya lanjutkan dengan ini. Ini semua salib. Ini yang saya bilang tadi, ini salib Latin, salib yang biasa, sebenarnya namanya salib biasa. Yang ini adalah yang X. Ini bukan tanda kali, tapi ini salib Rasul Andreas. Jadi Rasul Andreas itu disalib menggunakan salib yang modelnya seperti ini, X gitu. Kalau ini adalah salib Yunani, jemaat Yunani awal menggunakan tanda salib seperti ini, jadi seperti tanda plus. Kalau dibilang perapatan itu kemudian seperti tanda salib, ya memang itu tanda salib Yunani. Ya semoga saja tidak ada yang protes sehingga terus kemudian rambu ini dihilangkan, kan repot ya. Nah yang ini yang sering kali jadi kontroversi. Orang takut duluan waktu lihat salib terbalik. Ada satu murid Tuhan Yesus yang disalib terbalik. Ingat siapa? Petrus. Betul sekali. Ini salibnya Petrus. Nah, jemaat gereja kontemporer, Pentakosta karismatik itu sering dengar, ini katanya salib setan, salib antikris. Bukan. Ngapain setan disalib ya? Nggak ada urusannya. Ini salib yang dipakai untuk menyalibkan Petrus. Petrus malu disalib seperti Tuhan Yesus. Makanya dia minta dibalik saja, kepalanya di bawah. Dia merasa tidak layak disalib seperti Yesus. Itulah alasan kenapa Petrus disalib terbalik, kepalanya ada di bawah. Nah, yang saya ingin kita renungkan hari ini adalah bentuk salib yang sesungguhnya, bukan bentuk fisiknya saja. Tapi kenapa salib seperti itu? Apakah salib itu seperti perhiasan yang kita miliki, berkilau, mulus bentuknya, atau yang sering kita pasang di rumah yang bagus, atau yang kita pasang mungkin di wallpaper
HP Android kita atau komputer kita. Kurang lebih salib aslinya seperti ini. Kalau saudara perhatikan di sini ada seperti huruf T. Kelihatan ya? Yang di sini. Jadi tidak ada bagian atasnya ini tuh, yang cuma seperti huruf T persis. Salib seperti itu juga ada. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk salib. Gambar salib itu seperti apa? Banyak sekali. Nah, kata salib sendiri sebenarnya berarti tiang kayu. Pada awal penggunaan hukuman salib itu, yang digunakan hanya tiang kayu polos panjang gitu. Jadi si terhukum itu ya di antara kayunya. Kemudian berkembang pola penghukuman penyalipan ini ditambahi dengan kayu yang malang ini. Kok malang sih? Apa ini bahasa Indonesia nih? Melintang. Itu perkembangan berikutnya. Jadi bentuk salib itu bermacam-macam. Perkembangannya seperti itu. Nah, kalau mungkin saudara ketemu, sempat ngobrol punya tetangga saksi Yehova, mereka menggunakan bentuk salib yang panjang lurus tok, enggak ada bagian yang melintang ini. Ya enggak salah juga karena memang awalnya bentuknya seperti itu. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 kita akan baca ayat 18 sampai 25. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sebenarnya perikop ini menjadi satu kesatuan sampai pasal 2 ayat 5, tapi kita akan baca dari ayat 18 sampai 25 saja. Saya akan bacakan, saya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Korintus 1 ayat 18 saya mulai. Sebab bagi orang-orang yang menuju kebinasaan, berita tentang kematian Kristus pada salib merupakan omong kosong. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh Allah, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasanya. Sebab dalam Alkitab, Allah berkata, kebijaksanaan orang arif akan kukacaukan, dan pengertian orang-orang berilmu akan kulenyapkan. Nah, apa gunanya orang-orang arif itu? Apa gunanya mereka yang berilmu? Apa gunanya ahli-ahli pikir dunia ini? Allah sudah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dunia ini adalah omong kosong belaka. Karena bagaimanapun pandainya manusia, ia tidak dapat mengenal Allah melalui kepandaiannya sendiri. Tetapi justru karena Allah bijaksana, maka ia berkenan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya melalui berita yang kami wartakan, yang dianggap omong kosong oleh dunia. Orang Yahudi menuntut keajaiban sebagai bukti, dan orang Yunani mementingkan kebijaksanaan dunia ini. Tetapi kita ini hanya memberitakan Kristus yang mati di salib. Berita ini menyinggung perasaan orang Yahudi dan dianggap omong kosong oleh orang-orang bukan Yahudi. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, berita itu merupakan caranya Allah menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Sebab yang nampaknya bodoh pada Allah adalah lebih bijaksana daripada kebijaksanaan manusia. Dan yang nampaknya lemah pada Allah adalah lebih kuat daripada kekuatan manusia. Saya tambahi ayat 27. Tapi saya baca dari bahasa Indonesia terjemahan baru. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat.
Kenapa saya tambahi ayat 27? Karena ayat itu seringkali disalahartikan. Dulu sekali saya pernah mendengar seperti ini. Jadi orang Kristen tidak perlu pinter, gak perlu jadi orang punya pengetahuan. Karena Allah mencari orang yang bodoh yang akan dipakai untuk mempermalukan dunia. Saya dengar seperti itu, beneran ini. Semoga saja kita tidak memahami ayat itu apa adanya. Karena bahaya sekali kita mengutip satu ayat tidak diperdulikan konteksnya, asal saja dipakai. Iya, dipakai untuk diri sendiri sih, yang rusak umpamanya yang terdampak itu diri kita sendiri. Lah repote ayat itu dicomot, diantemno nang orang. Maksudnya diantemno itu dipakai untuk menghakimi orang lain. Wis asal comot, nggak peduli konteksnya, menghakimi lagi. Penghakiman separuh-separuh. Hakim aja enggak berani melakukan seperti itu. Itu yang bahaya. Nah, ayat itu tadi juga sering dicomot seperti itu. Saya sering kali dengar pernyataan orang Kristen enggak perlu pinter. Apa yang terlihat bodoh, kalau orang Kristen bodoh justru mau dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang pinter. Salah. Kalau kita baca satu pasal itu, pernyataan bodoh itu dilontarkan oleh orang-orang Yunani kepada orang-orang Kristen. Pasti ada alasannya. Coba kita perhatikan ayat 18. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai omong kosong. Kalau di terjemahan baru, rasanya ayat itu, saya baca, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kata bodoh berulang kali dimunculkan Paulus di bagian itu. Kalau saudara pernah dengar kata moron, tahu enggak? Bahasa Inggris moron, silahkan cari tahu itu artinya apa. Kalau lugasnya sih, kalau bahasa Indonesia saya lebih menyandingkan kata itu dengan kata tolol. Kalau kata aslinya adalah moros. Dari kata itulah kata moron itu diambil, dimunculkan. Kebodohan yang amat sangat, kebodohan yang membutakan, itu arti katanya. Nah, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan yang amat sangat, yang membutakan bagi mereka yang akan binasa. Kalimat itu digunakan Paulus untuk membalikkan argumen. Jadi orang Yunani itu senang dengan filsafat. Orang Yunani itu senang beradu argumen, menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu di atas segala-galanya. Waktu mereka mendengar di Yerusalem itu ada seorang guru Yahudi dihukum salib. Kalau orang sudah dihukum salib itu dianggap seperti kriminal, hukuman mati. Zaman sekarang itu suntik mati atau kursi listrik. Lah bayangkan sekarang, bolehlah kita ganti salibnya dengan kursi listrik. Ada orang yang kita dengar di berita dihukum mati di kursi listrik, terus kemudian murid-muridnya nyembah dia jadi Tuhan. Itu kan kebodohan. Kalau zaman sekarang mungkin akan dikatakan itu muncul sekte sesat. Nuansanya sama pada waktu itu. Ada seorang rabi Yahudi yang mengajar dengan baik, dia terkenal, dia bisa bikin mujizat. Ujung-ujungnya malah dia dihukum seperti kriminal, seperti seorang penjahat berat. Terus kok kemudian dijadikan Tuhan? Dikatakan dia bisa menyelamatkan manusia dari penghukuman kekal. Itu yang dianggap bodoh oleh orang Yunani, nggak masuk akal. Jadi kata bodoh ini konteksnya jelas, nggak kemana-mana. Bukan karena seseorang itu nggak sekolah, bukan karena seseorang itu nggak punya pengetahuan sama sekali, enggak. Tapi ada sekelompok manusia yang mengatakan dirinya itu Kristen, nyembah seseorang, dianggap kriminal, dihukum mati di tiang salib, dianggap dia Tuhan. Itulah yang bodoh, itu kebodohan.
menurut orang Yunani. Lagian orang Yunani itu juga meninggikan pencarian keadilan. Saya pakai ungkapan seperti itu. Jadi waktu saya merasa diri saya benar, kemudian ada yang menantang kebenaran saya lebih pilih berdebat dengan dia sampai saya bisa membuktikan kalau saya itu benar. Kejadian seperti ini kita bisa temukan di ruang sidang. Memang di sana didesain untuk mencari kebenaran. Seperti itulah yang disukai orang Yunani. Nah, masalahnya alasan kenapa Yesus disalib itu yang nggak masuk akal buat orang Yunani. Dia orang yang tidak bersalah, dia rela menerima hukuman mati kriminal loh ya. Tolong digarisbawahi. Untuk kesalahan orang lain. Itu enggak masuk akal juga untuk orang Yunani. Itu kebodohan yang luar biasa, itu moron, ketololan yang luar biasa, membutakan sekali kebodohannya. Itu yang diolok-olok oleh orang Yunani kepada orang-orang Kristen. Pemberitaan Paulus itu mengenai Yesus yang disalib demi dosa manusia, sehingga manusia terbebas dari penghukuman dosa. Itu yang diolok-olok oleh orang Yunani, dianggap bodoh. Itu konteks dari kata bodoh ini tadi. Kalau kita temukan banyak kata bodoh di situ, itu konteksnya, nggak bisa lepas. Bukan artinya nggak penting sekolah, nggak penting punya pendidikan, bukan seperti itu. Saya lanjutkan. Saya menulis atau merumuskan satu kalimat seperti ini. Kematian Kristus di kayu salib untuk menebus kesalahan orang lain sama dengan kebodohan bagi orang Yunani. Kita sudah bahas itu. Nah, sekarang yang poin yang kedua, Yesus dianggap rabi yang hebat, kemudian mengaku sebagai Mesias, dianggap sebagai batu sandungan. Di ayat yang mana tadi ya? Ayat 22 dan seterusnya saya akan bacakan. Terjemahan baru. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalib. Maaf. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Semeion. Salib itu buat orang-orang Yahudi adalah batu sandungan. Yesus itu bagi orang Yahudi adalah batu sandungan. Waktu mereka minta tanda, Yesus kasih tanda mujizat, bukan memberi karena orang Yahudi meminta, enggak. Tapi Yesus menunjukkan dia punya kuasa melakukan mujizat. Dia dianggap nabi, betul? Tapi kemudian perjalanan Yesus melayani mulai banyak kalimat-kalimat kontroversinya. Sekarang kita lihat sudut pandangnya orang Yahudi. Kenapa Yesus dianggap batu sandungan bagi orang Yahudi? Nanti Bapak Ibu silakan baca. Dianggap batu sandungan, kalau Bapak Ibu pernah dengar kata skandal, itu diambil dari bahasa Yunani skandalon. Itu yang diterjemahkan sebagai batu sandungan di Alkitab kita. Yesus itu mempermalukan komunitas orang Yahudi. Pertama, Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Yesus dianggap seorang rabi yang ngajarnya itu hebat, tapi sekali lagi dia berujung di kayu salib, dia mati. Nah, tuduhan orang Yahudi kepada Yesus masih ingat enggak apa? Yang membuat dia kemudian diputus bersalah dan kemudian disalib. Masih ingat enggak? Tuduhannya apa? Ya? Tuduhan orang Yahudi kepada Yesus. Waktu dia disidang di depan Herodes, terus ditanya Herodes atau Pontius ya, waktu itu Yesus mengatakan, apakah kamu itu anak Allah? Dia jawab, kau sendiri yang mengatakannya. Kemudian imam merobek bajunya, mengatakan atau memfatwa Yesus
menghujat Allah. Hukuman penghujatan kepada Allah adalah hukuman mati. Itu yang menyebabkan Yesus disalib dengan tuduhan itu. Seorang guru yang hebat, seorang guru yang sudah terkenal, punya kuasa untuk melakukan mujizat, berujung menghujat Allah, disalib sebagai seorang kriminal. Itu mempermalukan komunitas orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Yesus itu adalah skandal, kasus yang mencemarkan nama baik mereka. Itu alasan kenapa Yesus disalib. Salib adalah bentuk hukuman yang paling tidak terhormat. Jadi orang yang disalib itu, dia pasti seorang kriminal pada waktu itu. Dia dianggap kriminal, pelaku kejahatan berat. Yang kedua, penghukuman salib itu bukan sekedar penghukuman mati. Tapi penghukuman salib itu lebih, nuansanya lebih ke arah mempermalukan, menistakan. Dan yang terakhir, hukuman salib itu adalah penyiksaan. Salib tidak didesain untuk seorang itu cepat mati. Tapi salib itu didesain untuk orang itu tersiksa di kayu salib. Jadi kenapa salib bentuk yang seperti ini lebih tepat sebenarnya untuk menggambarkan salib yang seharusnya kita pandang waktu kita lihat salib di gelang kita, di HP kita, di kalung kita. Itu bentuknya terlalu bagus, terlalu mulus, tidak mewakili nilai sebenarnya. Salib yang sebenarnya mewakili hinaan, mewakili cacian, mewakili hukuman yang sangat menyiksa. Tidak sekedar hukuman mati biasa. Kursi listrik cuma butuh waktu paling panjang 1 menit. Suntik mati paling panjang 1 menit. Itu pun disediakan tenaga medis untuk memastikan hukuman itu terjadi cepat mati. Tapi kalau salib, para tentara itu memastikan orang yang disalib itu tersiksa dengan sedemikian rupa. Jadi penghukuman ini berat sekali, memalukan sekali, dilecehkan secara terbuka, secara fisik disiksa, bahkan sebelum penyaliban. Hinaan, siksaan sebelum akhirnya dia mati di kayu salib. Itu yang dialami oleh Yesus Tuhan kita. Demi apa Bapak Ibu? Menebus kita dari penghukuman kekal akibat dosa-dosa kita yang dianggap kebodohan oleh orang Yunani tadi. Nah, nilai salib ini tidak semulus yang rata-rata orang modern itu pahami. Ini nilai memang kasar sekali. Di sini ada nuansa-nuansa kebrutalan yang seharusnya terus kita ingat. Bahwa demi menyelamatkan kita, Tuhan Yesus itu mengalami itu semua. Kebrutalan yang sedemikian rupa. Dipermalukan sedemikian rupa. Ini bukan sesuatu yang ringan, ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sangat luar biasa. Bayangkan ada seorang bayi yang lahir kemudian sudah dari awal dia tentukan kamu akan mati di salib. Itu brutal sekali, itu mengerikan sekali. Tapi kenyataannya itulah yang dialami Tuhan Yesus. Saya ingin menceritakan satu kejadian yang terjadi di Amerika dulu. Di satu negara bagian, saya lupa namanya, ada satu kota kecil. Di kota itu, kantor polisi itu punya inisiatif. Dia mengumpulkan senjata-senjata yang didapat dari atau yang disita dari para kriminal. Ada senjata, ada pistol, ada peluru, ada pisau, ada bayonet yang dipakai oleh pelaku kejahatan. Dikumpulkan semua, dia panggil seorang seniman. Oleh seniman, barang-barang itu semua yang dari logam dibentuk jadi salib. Terus ditaruh di, kalau nggak salah di depan gedung pengadilan atau gimana, pokoknya ruang terbuka di kota itu. Kemudian
Ada sekelompok orang yang memprotes. Orang-orang ini memprotes, kenapa kok salib kamu tampilkan seperti itu? Dibuat dari pistol, dibuat dari pisau. Itu kan menunjukkan betapa salib itu terbuat dari kejahatan, terbuat dari unsur-unsur kejahatan. Mengerikan, menakutkan. Dan kemudian, turuti aja, salibnya akhirnya dibongkar. Tapi kan pada hakikatnya salib itu memang memunculkan nilai-nilai itu. Justru akan salah waktu kita memahami atau kita melihat salib itu sebagai sebuah hiasan saja, sesuatu yang polos-polos saja, itu salah. Karena pada kenyataannya salib itu memang mengerikan. Salib itu mempermalukan. Salib itu hinaan, kekejian, kebrutalan yang luar biasa. Demi sekali lagi, demi menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman kekal karena dosa. Ada satu fenomena lagi yang mungkin kita harus garis bawahi tentang penggunaan salib. Di awal tadi kita sudah bahas cara pandang kita terhadap salib yang menurut saya sebaiknya harus dipikirkan ulang. Salib tidak lagi sebuah salib yang biasa, yang indah. Salib mengerikan. Kengerian itu untuk saya. Itu cara pandang yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ada fenomena salib dijadikan seperti jimat. Kalau catatan saya ada istilah talisman. Jimat keberuntungan, jimat pelindung. Kalau pasang salib pasti akan dilindungi. Itu pandangan-pandangan yang menurut saya salah. Kita perlakukan salib seperti jimat itu sudah nggak benar. Karena pada intinya bukan salibnya, tapi Yesuslah yang memberi nilai di salib itu. Korban penyaliban paling terkenal sepanjang hukuman salib itu ada adalah Yesus. Jangan sampai kita salah menilai, kita salah memaknai salib itu sendiri. Sangat disayangkan. Salib bukan jimat. Salib bukan penglaris. Apa namanya? Jadi salah kalau kita perlakukan salib seperti itu. Kalimat yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua adalah saat kita memaknai salib, ingatlah kengerian yang harus diterima Tuhan Yesus demi diri kita. Siksaan yang sangat berat yang harus diterima Tuhan Yesus demi kita. Jangan jadikan salib itu perhiasan saja. Jangan jadikan salib itu jimat saja. Bukan salib yang melindungi kita, tapi kuasa Tuhanlah. Bahkan tanpa salib sekalipun, Tuhan mampu melindungi kita. Tapi waktu kita melihat salib, mari kita seragamkan pikiran kita. Kengerian itu yang diterima oleh Yesus itu demi saya, demi menyelamatkan saya dari penghukuman kekal akibat dosa saya. Saya itu manusia yang tidak layak. Saya mengatakan terbuka di hadapan Bapak Ibu Saudara, kalimat itu tadi, untuk saya pribadi, saya ini, Kresno ini, manusia yang sangat berdosa, yang sangat membutuhkan salib itu. Buat orang Yunani itu kebodohan. Mana ada orang yang menerima hukuman untuk orang lain? Ada, buktinya Yesus. Dia dihukum demi saya. Keterlaluan sekali kalau saya kehilangan makna itu waktu saya melihat salib. Keterlaluan sekali waktu saya menganggap salib itu hanya sebuah hiasan. Itu nyawa saya ada di situ. Tanpa salib nyawa saya sudah hancur, masuk dalam hukuman yang kekal. Saya pikir kita bisa sepakat dalam hal ini. Amin. Kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kenyataannya seperti itu. Oleh karena itulah salib harus ada. Yesus harus disalib. Karena tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, kita akan
berakhir di penghukuman kekal. Kalaupun kemudian kita mampu memperbaiki diri sendiri, Tuhan Yesus tidak perlu turun. Tapi kenyataan bahwa Yesus sudah turun itu menunjukkan kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan yang menebus kita. Dan Tuhan yang mau melalui siksaan yang begitu berat. Lain waktu kita akan bahas seberat apa penyaliban. Itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Penyaliban tidak sesederhana itu. Tapi hari ini kita cukupkan sedemikian. Mari kita berdoa. Kami manusia-manusia yang tidak layak menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Tapi Engkau mau memberi kami kasih karunia dengan menggantikan kami menerima hukuman karena dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari buka mata hati kami Tuhan. Celikkan kami untuk memandang salib-Mu dengan cara yang benar. Karena salib itulah kehidupan kami bermula. Kami diselamatkan. Kami memiliki hidup yang baru. Karena salib-Mu lah Tuhan Yesus. Kami dibebaskan dari penghukuman kekal. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu kami dapat merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami dalam keseharian kami. Kami jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin.